Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan saya Yayan Effendianto di program James. Oke kawan-kawan, berjumpa lagi ya di kesempatan yang berbahagia di hari ini ya. Oke, untuk kawan-kawan yang ada di rumah, semoga kalian diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Oke, semoga nggak bosan ya berjumpa dengan saya lagi di sini. Tuh kali ini mungkin saya akan meneruskan cerita saya yang belum selesai saat saya eksplorasi di Desa Sanggran ya, tepatnya di Punden Sanggran, di video yang ini nih. Di sini katanya Mas Yayan masuknya Punden ada apa namanya, legenda tersendiri tempat ini. Kita akan mengungkap legenda apa yang ada di sini dan menggambarkan melalui media visualisasi seperti biasa. Oke, untuk biodata singkat aja ya, supaya kalian lebih familiar dengan desa ini ya. Desa ini terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, dan di Kecamatan Boyolangu. Tepatnya bernama Desa Sanggran. Ya, untuk kalian semua yang suka melancong ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata, cobalah untuk mampir ke beberapa situs atau objek wisata yang menceritakan sejarah yang ada di Tulungagung. Contohnya di Sanggran yaitu Candi Sanggran, agak ke selatan sedikit kalian bisa berkunjung ke Candi Dadi, ada juga Candi Gayatri, dan juga masih banyak situs prasejarah yang ada di Tulungagung. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu juga dan agar kalian juga nggak terlalu bosan ya, menyambung cerita saya yang kemarin belum selesai. Waktu kami berdua ya kemarin, saya dan juga Mas Danang mengeksplorasi di daerah Sanggran, tepatnya di Pundennya ya. Oke, waktu itu saya kalau boleh dibilang melihat masa lalu yang ada di daerah tersebut, dan juga kami meminta saran kepada orang yang dituakan di situ, apakah apa yang saya dapat di situ boleh atau tidak diceritakan ke khalayak luar, ke kalian contohnya. Dan alhamdulillah kami diperbolehkan. Nah, kalau bahasa kerennya atau biasa kalau kalian gak asing sama Om Hao, itu namanya retrokognisi atau flashback. Jadi kita kembali ke masa lalu untuk mengungkap atau menilik sejarah yang ada di tempat tersebut. Dan waktu itu saya mendapat cerita yang sangat menarik di Punden tersebut. Untuk singkatnya, saya bertemu dengan sosok makhluk ataupun kejadian yang menceritakan kepada saya bahwa pembentuk atau terbentuknya desa tersebut dari seorang penyiar agama bernama Ki Pragolopati. Nah, itu ada sejarahnya tersendiri. Waktu itu saat saya meretrokognisikan atau saya melihat masa lalunya, ternyata dia juga bukan asli dari Jawa Timur ya guys ya. Beliau adalah keturunan dari Sultan Hadiwijaya, atau kalian mungkin gak asing dengan nama Joko
Tingkir. Ya, Jawa Tingkir merupakan pendiri dari Kerajaan Panjang, yaitu kerajaan Islam pertama yang berada di Jawa ya, tepatnya di Jawa Tengah. Beliau mengungkapkan namanya kepada saya, yaitu Raden Agung Wasis Joyokusumo. Kenapa kok bisa dipanggil Ki Pragolopati? Itu ceritanya panjang. Kalau singkatnya, jadi beliau waktu belum syiar ke Jawa Timur atau belum bepergian ke Jawa Timur, beliau memiliki seekor kuda yang beliau tukarkan dengan lembu ya, atau sapi dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati tersebut adalah pendiri Kerajaan Mataram, dan lembunya tersebut bernama Pranggolo. Makanya beliau disebut juga dengan Ki Pragolopati. Itu nama panggilan beliau. Dan waktu ke Jawa Timur pun nama itu yang justru terkenal, bukan nama aslinya, yaitu Raden Agung Wasis Joyokusumo ya guys ya. Untuk sejarah singkat beliau waktu masih berada di Jawa Tengah itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu sejarah dari Ki Pragolopati yang beliau memberitahukan atau mengizinkan saya untuk menceritakan. Oke, kita lanjut ke cerita utamanya. Kenapa daerah tersebut disebut Sanggrahan, dan apakah itu Sanggrahan? Ini sepengetahuan saya, dan waktu beliau tersebut memberitahukan kepada saya ya guys ya, saya ceritakan ke Anda. Jadi Sanggrahan tersebut itu dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa. Kalau dilengkapkan itu pesanggrahan. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu namanya tempat istirahat. Kenapa kok bisa disebut tempat istirahat? Nah, ini ceritanya begini. Waktu itu beliau kan mau syiar agama ke daerah Sanggrahan ini ya. Dan waktu saya retrokognisi di tempat tersebut, jadi tempat tersebut itu dulunya itu hutan, tapi di situ masih sorry guys, maksudnya di situ sudah berpenduduk. Dan Ki Pragolopati ini syiar lah, atau ingin menyebarkan agama Islam ke para penduduk yang ada di daerah Sanggrahan ini sebelum diberi nama ya. Waktu itu mereka itu kan masih beragama Hindu dan juga kebanyakan beragama kejawen ya guys ya. Saat itu saya diberi penglihatan beliau ini mengumpulkan para warga yang ada di situ di sebuah gubuk. Waktu itu beliau menjelaskan dan juga mendorong agar warga-warga tersebut mencoba untuk memeluk atau masuk ke agama Islam. Dan alhamdulillahnya dengan sedikit musyawarah dan juga sedikit bimbingan atau ucapan dari beliau, warga tersebut tersentuh mungkin hatinya. Dan alhamdulillahnya warga yang beliau kumpulkan di gubuk tersebut akhirnya menerima agama yang beliau sebarkan, yaitu agama Islam, agama yang kita anut ya. Nah, yang diberikan untuk warga yaitu agama dari beliau yang kalau saya boleh bicarakan dan saya ketahui, dan sampai saat itu masih ada di situ juga walaupun gaib ya guys, itu yaitu
Payung Naga Tunggal. Dan setelah itu beliau berujar kepada warga untuk membentuk desa di situ, karena juga Ki Pragolopati sudah membersihkan area wilayah tersebut. Akhirnya para warga sepakat untuk menamai desa tersebut sebagai Desa Sanggeran. Mungkin kurang lebih ceritanya seperti itu guys ya. Itu apa ya, waktu itu saya juga terharu melihat perjuangan beliau menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan untuk kalian ketahui, Ki Pragolopati bukan hanya di daerah Sanggeran saja. Waktu saya retrokognisinya itu tersebar guys di Pulau Jawa. Itu berada di daerah Ponorogo, Kediri, dan juga lain-lainnya juga masih banyak. Dan di situ banyak juga pesarean atas nama Ki Pragolopati. Yang maksudnya pesarean itu bukan tempat beliau dikuburkan ya guys ya. Pesarean tersebut, kenapa dinamakan pesarean? Karena pesarean itu tempat beliau dulu pernah tinggal di situ. Jadi kalian pun jangan salah tangkap dan juga jangan salah untuk mengartikan. Ya mungkin untuk apa yang saya ketahui saat saya meretrokognisi di daerah Sanggeran tersebut, kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada salah ataupun kurangnya dari tutur kata yang saya ucapkan. Mungkin untuk cerita di Sanggeran atau terbentuknya Desa Sanggeran cukup sampai di situ ya guys ya. Oh iya, sebelum saya akhiri perjumpaan kita kali ini, kalau kalian punya cerita horor ataupun kalian ingin digambarkan apa yang ada di belakang kalian ataupun sosok apa yang mengikuti kalian, silahkan DM langsung ke IG kami. Nanti saya cantumin ini IG-nya ataupun email pribadi saya ini juga. Kalau kalian agak sulit ya, nanti saya masukin ke deskripsi ya guys ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya bicarakan bisa kalian ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Saya di sini cuma mau menceritakan apa yang saya ketahui dan juga ingin menyampaikan pesan kalau jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuja ataupun mencari rezeki di area-area yang kalian anggap itu dikeramatkan, karena itu masuknya musyrik ya guys ya. Oke guys, mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel saya DNY Brother dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Karena dukungan kalian membuat kami semangat untuk menyajikan konten-konten yang dapat menginspirasi kalian semua. Oke, sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.